Jumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Mem berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar semua orang beroleh keselamatan sejati. Oleh karena kehendak-Mu itu, Engkau berkenan menyediakan bagi kami sakramen-sakramen keselamatan di dalam gereja. Kami mohon bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat mengenal dan memahami sakramen keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Semua demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Adapun kompetensi dasar kita memahami bahwa gereja adalah tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dan indikator hasil pembelajaran, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan berbagai macam simbol dalam berkomunikasi, menjelaskan bahwa gereja sebagai sarana keselamatan, dan menjelaskan sakramen sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Pandangan teman tentang tanda dan sarana keselamatan dalam kehidupan masyarakat. Mari kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Dalam gambar yang pertama, di sana nampak dua orang yang saling bersalaman ataupun bisa diterjemahkan perkenalan dua orang atau juga bisa diterjemahkan saling meminta maaf. Gambar yang kedua itu gerakan tangan dua orang yang secara bersamaan kemudian mengangkat tangan dan menepuk telapak tangan satu sama lain. Ini mau mengatakan tos. Kata tos dalam bahasa Indonesia itu bisa beragam artinya. Bisa mau mengatakan salam atau ucapan selamat atau juga perayaan. Lalu ada gambar yang ketiga itu mau menunjuk sesuatu objek. Kemudian gambar yang keempat itu mau mengatakan mantap ataupun bagus. Dan gambar yang kelima mau mengatakan oke. Mari kita simak cerita berikut ini yang berjudul Memberi Nama. Ada sebuah kampung yang bernama Watala yang hampir setiap hari mengalami kematian anak-anak. Semua orang tidak tahu apa sebabnya. Anak-anak itu menderita penyakit yang aneh. Panas badan muncul dengan tiba-tiba lalu meninggal. Pada suatu hari, seorang yang bernama Mapawa pergi mandi di mata air dekat kampung itu. Tempat itu sebenarnya agak angker. Kata orang, di tempat itu roh-roh halus biasa berkumpul. Tetapi Mapawa tidak peduli. Dasar ia seorang pemberani. Ketika hampir selesai mandi, tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang sedang berbicara. Yang anehnya, ia tidak melihat seorang pun berada di dekat situ. Apakah itu suara orang-orang halus seperti yang dikatakan orang? Ia memasang telinganya sebaik mungkin. Terdengar suara anak perempuan. Ayah, hari ini telah lahir sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan di ujung kampung ini. Mungkin orang tuanya telah memberi nama untuk anak-anaknya itu. Belum ayah. Nama apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kembar itu? Sebaiknya kita beri nama mangsa harimau untuk anak laki-lakinya dan untuk anak perempuannya kita beri nama hanyut kehilir. Mari kita segera ke sana. Mapawa segera menyelesaikan mandinya, lalu ia buru-buru ke rumah di ujung kampung itu. Mungkin ia sudah terlambat. Di sana ia memang menemukan kedua orang tua yang baru melahirkan anak kembar itu. Kepada mereka ia ceritakan percakapan dari kedua orang halus di mata air tadi. Sejak itu, kedua orang tua tadi selalu memperhatikan kedua anak kembarnya.
terlebih ketika mereka sudah pandai berjalan. Dasar sudah nasib, pada suatu saat mereka lengah. Anak laki-lakinya bermain di luar kampung dan diterkam harimau. Anak perempuannya pergi mandi ke sungai bersama teman-temannya, lalu hanyut ke hilir. Sesudah peristiwa itu, pada suatu malam, Mapawa bermimpi. Ia mendengar suatu suara yang memanggil-manggil namanya. Ternyata ia dipanggil oleh seorang kakek yang berjenggot serba putih. Kakek itu menyuruhnya supaya sejak saat itu, ia menjadi penyelamat dan pemimpin orang-orang sekampung. Tugasnya antara lain ialah selalu siap mendatangi rumah-rumah yang kelahiran bayi dan menyuruh orang tuanya segera memberikan nama untuk bayi-bayi mereka. Mapawa yakin bahwa dewa sendiri telah mendatangkan dan memberikan tugas untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang sekampung dengannya. Sejak saat itu ia selalu siap mendatangi rumah-rumah yang kelahiran bayi dan menyuruh para orang tuanya segera memberikan nama untuk anak-anaknya, atau ia sendiri langsung memberikan nama untuk anak-anak itu. Nama yang diberikannya selalu bermakna baik, seperti selamat, sentosa, dan sebagainya. Mapawa merasa bahwa ia dipanggil dewa untuk menyelamatkan dan memimpin orang-orang yang sekampung dengan dia. Dari kisah di atas kita bisa lihat siapakah Mapawa itu. Mapawa adalah tokoh dari desa Watala yang mendapat tugas khusus untuk memberi nama kepada bayi-bayi yang baru lahir di desanya. Lalu mengapa nama memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang? Karena ternyata nama adalah doa dan sekaligus harapan untuk orang tersebut. Lalu mengapa orang harus memberi nama anaknya dengan nama yang baik? Tentunya supaya anak tersebut memiliki nasib yang baik di kemudian hari. Siapakah kakek yang menjumpai Mapawa dalam mimpinya? Kakek itu adalah utusan dewa atau utusan Tuhan yang meminta agar Mapawa menyelamatkan bayi-bayi yang baru lahir di kampungnya dan sekaligus memberi nama yang baik kepada bayi yang baru lahir. Lalu apa makna cerita yang sudah kita dengarkan tadi bagi kita? Kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain dan mau membantu serta menyelamatkan mereka. Kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi manusia. Namun demikian dalam karya penyelamatannya, Tuhan tidak serta-merta hadir secara fisik dalam menyelamatkan manusia sekarang ini. Maka Tuhan menyelamatkan manusia melalui sarana-sarana yang ada di dunia ini, dengan simbol ataupun lambang-lambang. Manusia atau sesama dapat pula dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Jadi Tuhan dapat berkarya melalui sesama kita. Demikian pula gereja. Gereja adalah sarana yang dipergunakan oleh Tuhan dalam melaksanakan karya penyelamatannya. Mari kita simak ajaran gereja yang diambil dari Lumen Gentium artikel 1 dan artikel 9. Lumen Gentium ini adalah konstitusi dogmatis tentang gereja. Ini salah satu dokumen utama Konsili Vatikan II. Di dalam Lumen Gentium artikel 1 kita bisa baca, terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Kita bisa baca di dalam Markus 16 ayat 15. Namun gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Maka dari itu, menganut ajaran konsili-konsili sebelum ini, gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umatnya yang beriman
dan kepada seluruh dunia, manakah hakikat dan perutusannya bagi semua orang? Keadaan zaman sekarang lebih mendesak gereja untuk menunaikan tugas itu, yakni supaya semua orang yang dewasa ini tergabungkan secara lebih erat berkat berbagai hubungan sosial, teknis, dan budaya, memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Di Lumen Gentium artikel 9 kita bisa baca bersama, di segala zaman dan pada semua bangsa, Allah berkenan akan siapa saja yang menyeganinya dan mengamalkan kebenaran. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 10 ayat 35. Namun Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan lainnya. Tetapi Ia hendak membentuk mereka menjadi umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci. Maka Ia memilih bangsa Israel menjadi umatnya, mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mendidik mereka langkah demi langkah dengan menampakkan dirinya serta rencana kehendaknya dalam sejarah, dan dengan menguduskan mereka bagi dirinya. Tetapi itu semua telah terjadi untuk menyiapkan dan melambangkan perjanjian baru dan sempurna yang akan diadakan dalam Kristus, dan demi perwahyuan lebih penuh yang akan disampaikan melalui sabda Allah sendiri yang menjadi daging. Adapun seperti Israel menurut daging yang mengembara di padang gurun sudah disebut gereja atau jemaat Allah. Begitu pula Israel baru yang berjalan dalam masa sekarang dan mencari kota yang tetap di masa mendatang, juga disebut gereja Kristus, sebab Ia sendiri telah memperolehnya dengan darahnya, memenuhinya dengan rohnya, dan melengkapinya dengan sarana-sarana yang tepat untuk mewujudkan persatuan yang nampak dan bersifat sosial. Allah memanggil untuk berhimpun mereka yang penuh iman, mengarahkan pandangan kepada Yesus, pencipta keselamatan, serta dasar kesatuan dan perdamaian. Ia membentuk mereka menjadi gereja, supaya bagi semua dan setiap orang menjadi sakramen kelihatan yang menandakan kesatuan yang menyelamatkan itu. Gereja yang harus diperluas ke segala daerah memasuki sejarah umat manusia, tetapi sekaligus melampaui masa dan batas-batas para bangsa. Dalam perjalanannya menghadapi cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan, gereja diteguhkan oleh daya rahmat Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Sebagai tugas, silakan Ananda baca kembali Lumen Gentium artikel 1 dan artikel 9, kemudian jawablah pertanyaan yang sudah tersedia. Setelah kita mendalami secara keseluruhan materi kita, maka kita bisa simpulkan dari pembahasan kita hari ini bahwa kehadiran Tuhan yang menyelamatkan menjadi suatu kebutuhan yang mutlak bagi manusia. Namun demikian dalam karya penyelamatannya, Tuhan tidak serta-merta hadir secara fisik dalam menyelamatkan manusia sekarang ini. Allah menyelamatkan manusia melalui sarana-sarana yang ada di dunia ini, dengan simbol ataupun lambang-lambang. Maka manusia dan sesama itu dapat pula dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Jadi Tuhan dapat berkarya melalui sesama kita. Demikian pula gereja. Gereja adalah sarana yang dipergunakan Tuhan dalam melaksanakan karya penyelamatannya. Gereja adalah sumber sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Jadi gereja adalah tanda yang menyelamatkan umat manusia. Karena itu, gereja memiliki tugas untuk menjadi sarana dan sekaligus pembawa keselamatan bagi umat manusia. Gereja menyalurkan rahmat keselamatannya melalui 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis atau permandian. Yang kedua, sakramen krisma atau penguatan. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Yang keempat, sakramen tobat
atau pengampunan dosa ataupun rekonsiliasi. Yang kelima, sakramen imamat ataupun tahbisan. Yang keenam, sakramen perkawinan atau pernikahan. Dan yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Sekarang, ambillah sikap hening dan pejamkan mata. Kita telah mengetahui bersama bahwa Allah hadir melalui tanda-tanda dan gereja adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Kita pun diharapkan dapat menyalurkan keselamatan bagi orang lain. Sudahkah kamu merasakan bahwa gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Bagaimana cara gereja menyalurkan keselamatan? Pernahkah kamu menjadi tanda untuk memberikan keselamatan pada orang lain? Apa yang dapat kamu lakukan untuk menyalurkan berkat keselamatan pada orang lain? Semua refleksimu itu silakan kamu tulis dalam buku catatanmu dan buat dalam bentuk karangan. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi sarana keselamatan bagi orang lain dan siapa saja yang membutuhkan bantuan kami. Pakailah diri kami sebagai alat-Mu Tuhan, dalam mewartakan karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.